Mungkin kita juga harus sebagai parents tuh harus lebih lebih cerewet sih mau nggak mau. Jadi kayak misalnya memperkenalkan, oh ya nih ada laptop, do you know? Oh. What time is it? It's Take It Out time! With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi di HP Podcast Take It Out. Dan gue dengan Franz sebagai HP Business Personal System Category Head di HP Indonesia. Dan gue Christopher sebagai Technical Consultant untuk HP Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Oke, nah kami kembali lagi untuk memberikan informasi seputar Reinventing Technology. Dan di episode ini kami tetap akan ditemani oleh Microsoft. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Microsoft yang telah mendukung series kedua ini dari HP Podcast Take It Out. Nah, di episode kelima ini kemarin kita kan udah ngebahas nih ya Bro Chris ya, tentang perangkat yang mendukung mengenai ambitious mindset, ya kan? Benar. Dan juga dari seorang pebisnis bersama dengan Bro Niko ya, ingat ya. Nah, dan sebelumnya mungkin bagi kalian yang belum menonton videonya, tentunya bisa cek di channel YouTube kami di HP Take It Out ID ya. Dan klik link untuk yang belum ini ya, bagi yang akan muncul di akhir episode ini bagi kalian yang belum menonton. Nah, untuk yang di kali ini kita akan membahas mengenai apa nih, Bro? Oke, nah kan sebelumnya mungkin gue pengen refresh ya ingatan buat para penonton atau mungkin yang baru melihat series kita kali ini begitu. Nah, jadi untuk cycle ini kita memang mengangkat satu misi baru yang ingin kita perkenalkan pada setiap penonton kita, yaitu create technology that inspire ambitious and meaningful progress. Nah, dari tiga hal ini yang bisa kita tekankan, yang pertama adalah create, yang kedua ambitious, dan ketiga progress. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang progress, bro. Oke, gitu. Nah kalau episode sebelumnya kan kita bahas mengenai ambitious kan, berarti di episode ini kita membahas mengenai progress ya. Nah, apa aja tuh kira-kira berarti? Oke, progress, sudut pandang progress yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah tentang sustainability, begitu. Nah, pastinya kita akan mereview salah satu produk HP yang tingkat sustainability-nya sangat tinggi sekali, begitu. Kan kita tahu ya bahwa memang sekarang menjadi concern yang sangat besar sekali, terutama ketika kita melihat sampah-sampah elektronik semakin banyak dan orang sudah menjadikan perangkat-perangkat elektronik menjadi bagian penting dan utama dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaan terbesarnya, kemana semua barang-barang itu selesai dipakai? Nah, jadi kita tidak hanya ingin memperkenalkan device yang ringan, yang bagus tampilannya, tapi kita juga berpikir end-to-end sampai barang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu, bro. Oke, nah itu benar banget sih, Bro Chris. Jadi gue setuju. Dan sebagai seorang yang peduli pada lingkungan sekitar, tentu kita harus punya perangkat yang mendukung hal tersebut ya. Benar. Nah, dan tentu kita sudah mengundang tamu yang sangat spesial nih pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Mbak Agni Pratista. Hai Mbak Agni. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Kabar baik. Baik kabarnya ya. Nah Mbak Agni, boleh bercerita sedikit nggak nih kepada penonton kami dimanapun mereka berada ya, mungkin istilahnya mengenai Mbak Agni dan latar belakangnya, mungkin ceritakan sedikit gitu kepada mereka. Silakan. Oke. Halo semuanya, aku Agni Pratista Dewi. Biasa dipanggil Agni. Aku Putri Indonesia tahun 2006. Lama banget ya kayaknya. 2006 gitu. Terus aku ibu dari 3 orang anak laki-laki. Passion aku di bidang sustainability, parenting, dan ya yang berbau pageants. Ya, pageant ya. Memang beda ya, bro, kalau Putri Indonesia suaranya enak banget ya didengar ya. Enaknya smoothing gitu ya. Dengar ya. Tapi yang menarik Mbak Agni,
boleh tahu nggak kenapa sih waktu itu istilahnya ingin ikut dalam beauty pageant ya untuk Putri Indonesia, dan yang saya tahu kalau nggak salah dilanjutkan lagi ke Miss Universe ya di tahun berikutnya ya, di tahun 2007. Nah, boleh cerita sedikit nggak kenapa gitu ininya? Sebenarnya lebih kepada kepengen punya channel sendiri. Apabila menang pasti kan kita punya channel sendiri. Benar, ya, untuk bisa menyuarakan sesuatu yang ingin kita suarakan gitu. Dan aku bersyukur banget akhirnya bisa ikutan dan ternyata menang. Dan akhirnya aku gunakan benar-benar channel itu untuk menyuarakan apa yang aku sangat percaya, yaitu mengenai hidup sustainability gitu. Dari situ sih gitu. Jadi baik dari social media aku, dari kerjaan-kerjaan yang aku ambil, semua itu bisa dibilang ya menuju my ke belief arah sana lah ya, gitu. ya. Tapi di satu sisi ya, kita juga very proud ya, karena benar-benar ada satu wakil bangsa Indonesia loh di kancah internasional gitu. Karena memang boleh dibilang banyak sekali sebenarnya, memang kita juga membahas di beberapa episode mengenai talent-talent di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Tapi memang banyak yang belum go internasional istilahnya, dan di sini Mbak Agni jadi kan istilahnya membawa nama Indonesia ya waktu itu di kancah internasional untuk berpartisipasi dalam Miss Universe ya untuk ini ya. Jadi benar-benar luar biasa ya Bro Chris ya. Untuk Mbak Agni sendiri kira-kira setelah mengikuti kompetisi ini kemudian memiliki channel tersebut ya, kira-kira campaign seperti apa yang Mbak Agni coba suarakan melalui channel tersebut? Bahwa hidup sustainable atau berkelanjutan itu sebenarnya nggak susah. Karena banyak banget orang berpikir kok ribet ya bawa barang-barang sendiri, dan apalagi aku sekarang mencoba hidup bisa dibilang menuju zero waste gitu. Jadi kita memang di rumah aku coba sendiri bareng anak-anak, ini bisa nggak sih sebenarnya diterapin gitu, dan ternyata bisa gitu. Memang harus sedikit-sedikit dan disiplin. Dan apa ya, baik yang bilang kalau hidup sustainable tuh sekarang lagi tren. Jadi ya well it's good, it's trend gitu. Cuman maksudnya semoga ini terus ya jadi suatu kebiasaan lah gitu. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh misalnya penonton di rumah ya, jika ingin masuk ke zero waste begitu? Kira-kira apa yang harus di-prepare dan kemudian seperti apa gitu to start? Sebenarnya kemauan untuk membaca sih, karena untuk untuk menjalankan ini kan sebenarnya bisa dibilang butuh komitmen. Dan kalau kita ngejalanin sesuatu tapi info kita kurang, kita juga nggak paham gitu. Mungkin juga hati kita nggak srek di situ, itu pasti ya hitung 1 bulan 2 bulan juga pasti out gitu. Kira-kira apa sih kendalanya yang bikin seseorang ingin memulai zero waste kemudian berhenti, Mbak? Gitu. Biasanya malu. Karena orang pada bilang ribet banget ya kayak waktu ya nggak usah jauh-jauh. Even my sister aja bilang, aduh ini repot banget ya bawa botol minum sendiri karena berisik kan kerincing gitu terus. Tapi at the end sebenarnya akhirnya dia lagi yang nyari kayak ini boleh minta botol minum lo nggak gue pakai gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang praktis gitu kayak kita zaman dulu kan gitu. Cuman ya memang untuk memulai itu kadang-kadang orang malu gitu. Dan apa ya kalau kita lagi di public gitu misalnya kita boleh nggak nih di refill di tumbler ini, banyak banget emang usaha yang awalnya tuh waktu zaman aku mulai itu semua bilang nggak bisa Mbak gitu, kita ngitungnya dari botol plastik yang kita jual gitu. Susah juga ya gitu. Tapi lama-lama ketika udah demand-nya banyak, orang-orang udah mulai nanya, banyak yang ditolak, akhirnya pelaku-pelaku usaha itu akhirnya kan mulai merubah strategi mereka juga dong gitu. Dan sekarang sustainability itu seksi. Ketika kita ngeliat barang terus ini ternyata di recycle, ini bahan-bahannya udah hasil apalah itu menurut aku tuh udah mulai ada appeal-nya sendiri gitu. Ya, menariknya mungkin tadi kalau mungkin sekilas tadi Mbak Agni bilang kan memang kan untuk memulainya itu kadang-kadang orang ya susah ya untuk ini. Nah, saya menarik sedikit karena Mbak Agni kan juga punya anak ya 3 ya. Nah, mungkin sebagai seorang parents gimana caranya Mbak Agni tuh mulai mengajarkan mereka dari awal gitu untuk istilahnya memperkenalkan mereka, karena mungkin namanya anak-anak ya istilahnya kadang-kadang mereka cuek-cuek aja kan istilahnya gitu. Nah tapi kan karena Mbak Agni punya passion di sana, gimana caranya? Mungkin boleh share sedikit nggak juga kemarin? Mungkin kita juga harus sebagai parents tuh harus lebih lebih cerewet sih mau nggak mau. Jadi kayak misalnya memperkenalkan, oh ya ini ada laptop, do you know? Ini dari ini loh, misalnya dari plastik di lautan gitu. Terus kayak, masa sih bisa kayak gitu-gitu. Kita emang harus lebih banyak cerita ke mereka. Terus melibatkan mereka dalam proses yang kita laluin gitu. Kayak misalnya sekarang kita lagi bikin edible garden di belakang. Anak-anak suka mikir kan, kenapa sih kita harus nanam sendiri gitu. Kenapa nggak beli aja gitu? Iya kayak gitu.
kita libatin dia dalam prosesnya, apa rewardnya ternyata ketika mereka berbuah dan lain-lain, itu kan juga memberikan mereka disiplin dan lain-lain. Itu menurut aku penting sih, melibatkan mereka dalam setiap proses. Oke, berarti kayak misalnya bagaimana caranya benar-benar bisa membuat mereka experience ya istilahnya. Jadi dari sana itu mereka terlibat dalam proses, mereka mau experience sendiri, mereka bisa merasakan istilahnya this is the result of my doing ya istilahnya dengan begini, ternyata begini tuh. Jadi benar-benar mereka bisa timbul rasa istilahnya ingin melakukan yang sustainable, istilahnya. Jadi nature mereka berubah lah gitu. Ya, menarik juga ya untuk ini. Benar-benar. Ya, setahu saya memang kita memang sedang berprogres ya ke arah sana begitu. Salah satunya termasuk pariwisata di Bali mulai menggunakan misalnya sedotan kertas gitu. Bahkan semua swalayannya udah dari mungkin 2 tahun lalu kali ya, sudah tidak menawarkan plastik sama sekali begitu. Namun Mbak Agni sendiri kira-kira kapan ya kayak kita bisa secara nasional bisa seperti itu begitu? Sebenarnya kita bisa dibilang akan susah sekali ya lepas dari plastik karena sebenarnya convenient gitu kan. Tapi ya itu lagi, kalau misalnya consumer udah semuanya berubah, maksudnya mereka udah mulai sendiri bawa tas sendiri dan lain-lain, menurut aku itu pasti gitu dia. Lama-lama ya dari pihak usaha pasti juga akan yaudah deh, orang-orang udah lebih suka bawa sendiri misalnya gitu. Jadi emang it's both sih gitu. Ya. Nah, gimana? Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong mengenai speaking of sustainability sih Bro Chris. Jadi sebenarnya kemarin ini kita juga memberikan sebuah laptop HP Elite Dragonfly kepada Mbak Agni nih untuk istilahnya dipakai nih gitu. Nah, yang menariknya memang ini sudah benar-benar sustainable design untuk HP Elite Dragonfly ini dan sudah dilengkapi dengan Windows Pro for Business juga ya. Jadi benar-benar sangat cukup memumpuni untuk istilahnya dipakai kerja ataupun mobile ataupun bahkan entertainment ya untuk hiburan dan lain-lain untuk ini banget. Jadi benar-benar cukup lengkap tuh Bro Chris. Nah, boleh cerita sedikit nggak kira-kira? Maksudnya kenapa waktu itu kita memberikan Elite Dragonfly ini kepada Mbak Agni? Oke, jadi bukan hanya jajaran Dragonfly kita saja ya, bahkan semua EliteBook kita itu semua sudah masuk ke produk yang bisa di sustainability lah, bisa bilang bisa di recycle Pak, begitu. Karena ini adalah portfolio pertama kita di dunia yang akhirnya menggunakan bahan daur ulang dari sampah plastik yang diambil dari lautan atau kita sebut ocean bound plastic gitu. Dan untuk Elite Dragonfly kita ini khususnya kita bisa recycle bahannya up to 90%. Gitu, dan bahkan ketika akhirnya unit ini sudah tidak bisa dipakai lagi itu hampir semuanya itu bisa di recycle ya, gitu. Jadi benar-benar menarik ya, dari sisi sustainable ini benar-benar istilahnya boleh dibilang sangat ramah lingkungan ya untuk ini ya. Dan mungkin di dunia IT belum terlalu banyak juga sebenarnya ya untuk istilahnya produk-produk yang memiliki sustainable design seperti ini ya. Nah, yang saya mau tanya sedikit Mbak nih, pengalamannya nih menggunakan HP EliteBook Dragonfly ini gimana gitu selama ini? Yang pasti amazed banget. Kenapa? Karena aku kebetulan lulusan desain, jadi kelihatan desainnya bagus banget, gambarnya jernih sekali, dan yang paling penting untuk aku orang yang maksudnya pindah-pindah kerjanya, lokasi kerjanya, ini ringan banget. Ringan ya, enak dibawanya ya. Banget. Dan terkadang orang suka salah kaprah ketika mengetahui suatu produk itu hasil recycle atau reuse atau apapun itu, biasanya mereka berpikir it's gonna look cheap gitu. Tapi ternyata sama sekali enggak. Ini bagus banget gitu. Dan aku semakin aku nyoba HV-nya, aku semakin banyak baca juga. Ternyata emang ini amazing banget loh. Maksudnya menggunakan ocean bound plastic. Komitmennya tuh menurut aku maksudnya hands up sih. Ini hebat banget sih. Dan menurut aku ya kayak aku bilang tadi, sekarang tuh produk yang sustainable tuh seksi, ada sex appeal-nya lah gitu. Kayak ternyata gini ya gitu. Ya. Karena apalagi kayak sekarang rata-rata anak-anak muda sekarang ini juga udah semakin aware ya untuk ini ya, untuk ini. Dan memang saya setuju tadi sekilas Mbak Agni bilang bahwa kadang-kadang dulu orang berpikir kalau bahan yang dipakai daur ulang itu kan terkesan kayaknya cheap ya istilahnya gitu. Karena kita mungkin berkaca mungkin 20 tahun lalu atau 10 tahun mungkin 20 tahun lalu ya. Dimana kadang-kadang kita melihat kertas yang didaur ulang itu kan kayaknya coklat, kok kayaknya kertas buram ya, kertas buram. Ya benar ya, maksudnya it's not too appealing ya gitu ya istilahnya gitu. Tapi ini kan istilahnya dibungkus sampai sedemikian rupa, benar-benar is like a very very sexy finishing good ya untuk ini ya, untuk ini gitu.
Ya ini sebenarnya bagian dari komitmen HP juga untuk meningkatkan awareness sebenarnya tentang sustainability gitu. Jadi ketika akhirnya kita meluncurkan satu produk premium dengan ocean bound plastik tersebut, kita ingin menyebarkan ke seluruh dunia juga bahwa sebenarnya dengan bahan recycle pun kita tetap bisa membuat barang premium, Mbak. Begitu. Nah, premium indeed ini. Mungkin boleh cerita sedikit nggak, Chris? Jadi kalau sebenarnya untuk Elite Dragonfly ini sebenarnya keunggulannya apa aja sih selain daripada sustainability-nya gitu? Oke, sebenarnya ini adalah satu produk high end-nya kita ya, misalnya premium produk kita, dan salah satu yang paling menonjol feature-nya adalah karena ini bisa dikonfigurasi dan beratnya di bawah 1 kilogram. Wow, nice gitu. ya. Jadi untuk very mobile ya. Exactly. Untuk para eksekutif misalnya yang sangat mobile, kemudian pengen pindah-pindah, under 1 kg itu sangat ringan sekali. Bahkan ketika di backpack misalnya atau di dalam tas itu hampir nggak kerasa. Iya. Gitu. Belum lagi kita ngomongin soal performance-nya, kemudian security-nya pastinya, kemudian dari masalah kolaborasi ya, kita berbicara soal kualitas kamera, audio Bang & Olufsen-nya, dan itu juga baterainya juga tahan lama sekali, bro. Ya. Gitu. Jadi tentunya mungkin menambah tadi seperti yang Bro Chris tadi sampaikan ya. Jadi untuk Elite Dragonfly ini juga sudah dilengkapi dengan Windows Pro for Business, dan ini sudah datang dengan Windows 10 Pro yang eligible upgrade untuk ke Windows 11 ya. Nah, tentunya bagi kalian yang ingin mengetahui fitur-fitur apa yang ada di Windows 11 itu, nanti kita saksikan video cuplikan berikut ini. Oke, tadi kan kalian sudah melihat ya video cuplikannya dari Microsoft, fitur-fitur dari Windows 10 Pro for Business ya. Nah, tentunya mungkin kalian sudah melihat Windows 10 Pro itu, Windows 11 Pro itu dibikin benar-benar sangat-sangat sophisticated ya, dan benar-benar dibikin untuk kita bisa berkreasi, create ya, connect dan juga play. Jadi benar-benar satu device yang bisa dipakai untuk berbagai macam untuk support kita, baik itu untuk bekerja ataupun untuk hiburan. Dan yang menariknya sudah dilengkapi dengan berbagai macam variasi themes ya yang ada, dan juga customization yang bisa disesuaikan
dengan selera kita. Nah, tentunya untuk Windows 11 ini benar-benar didukung untuk membuat kita bisa tetap stay produktif ya, dengan berbagai macam layout tampilan yang bisa disesuaikan seperti kita dan bisa adapt dengan apa yang kita inginkan. Jadi benar-benar cukup menarik Bro Chris untuk yang fitur-fitur yang ada di Windows 11 Pro ini ya. Iya benar sekali. Jadi kalau misalnya kalian tetap masih pakai Windows 10 sekarang, kalian bisa segera move ke Windows 11. Iya, benar sekali. Oke, sekarang kita mau bahas lagi nih soal sustainability. Dan seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu sempat heboh nih Mbak. Jadi salah satu Twitter dari salah satu netizen itu sempat viral begitu, karena memang dia sempat minta kepada penjual makanan yang online tersebut untuk tidak minta plastik begitu. Tapi ternyata dia masih terus dikasih plastik gitu sama, dan kemudian akhirnya menjadi viral ke semua orang begitu. Nah mungkin ini menjadi satu tanda kali ya bahwa ternyata kepedulian orang terhadap plastik udah cukup besar, bahkan sampai ada satu orang yang emosi begitu. Nah mungkin menurut Bang ini kira-kira apa sih hal-hal kecil yang biasanya kita tidak sadari tapi ternyata punya dampak lingkungan yang cukup besar begitu? Kalau di keluarga sih popok sekali pakai. Popok sekali pakai, benar. Kalau yang cewek ya pembalut sekali pakai gitu. Karena itu kan monthly dan terus kan gitu. Iya. Kalau untuk anak-anak biasa bungkus mainan. Terus kalau dia ulang tahun tuh pasti goodie bag itu isinya dengan ya semuanya udah single ini kan, package semua kan. Kayak gitu-gitu tuh bisa dibilang tuh cukup banyak memakan, dan itu nggak bisa di-recycle, mostly kan gitu. Benar-benar. Karena banyak banget yang mikir ini bisa di-recycle, padahal untuk proses recycling aja tuh nggak semua plastik bisa, harus bersih dan lain-lain. Itu bisa dibilang agak complicated sih, cuman ketika kita udah punya sistem yang tepat, itu pasti akan lebih mudah gitu. Oke, kira-kira solusinya seperti apa ya? Kan kalau kita tidak ingin hanya berbicara soal masalah ya, kita juga ingin berbicara soal solusi nih. Itu kira-kira dari sudut pandang Mbak Ani sendiri, how we can face this kind of problems? Aku selalu bilang sistem yang tepat. Di rumah kita punya sistem yang tepat gitu. Jadi misalnya aku ngerasa kayak, anak-anak pasti ada baterai, baterai mainan yang ada aja yang jadi sampah gitu. Di tempat ruang main mereka aku kasih tempat sampah khusus baterai aku tempelin gitu. Jadi anak-anak tahu semua yang misalnya kabel-kabel harus dibuang, ada tempatnya lagi gambarnya kabel gitu. Jadi kita biasain mereka taruh ada waste manajemennya di tempat yang paling banyak waste-nya gitu. Di dapur ya ada tempat untuk kompos gitu. Terus misalnya kita suka di belakang ada halaman kita punya banana circle kayak gitu-gitu. Terus ya itu dia kita punya third party yang ngambil barang-barang anorganik kita yang di rumah kayak gitu-gitu sih. Gitu. Itu pun kita tetap seminimal mungkin beli sesuatu dari luar sih gitu. Iya. Mungkin salah satu tadi Mbak Agni sempat sebut soal misalnya kita sekarang banyak solusi soal menstrual cup kali ya. Itu juga mungkin bisa jadi solusi untuk pembalut kali ya sekarang mungkin. Walaupun nggak semuanya bisa ya gitu. Iya sih, benar. Optionnya sekarang udah mulai banyak banget. Kalau dulu tuh kita nyarinya harus yang import gitu kan dari luar gitu. Sekarang udah banyak banget. Bahkan untuk wanita Asia mereka udah punya size sendiri katanya Mbak. Iya betul. Saya jadi lebih tahu ya. Saya mengikuti soal sustainability soalnya. That's good. Iya, yang ada size Asian sendiri gitu dan apa namanya. Sekarang udah gampang banget sih. Dulu aku harus bikin semuanya tuh satu-satu aku jahit sendiri gitu. Sekarang ternyata udah banyak banget anak-anak muda yang udah ya bidang usahanya di sustainability gitu yang ngebantu kita untuk bisa sustainable walaupun kalau kita anggap itu susah, ada kok yang bisa bantuin. Benar-benar. Gitu. Sebenarnya kita harus jadi generasi yang menawarkan solusi ya, begitu. Karena mungkin pada saat ini orang pengen, tapi mereka nggak tahu how begitu. Dan mungkin dengan adanya anak-anak muda yang kemudian memberikan banyak solusi seperti ini akan menjadi satu jalan keluar kali ya untuk masalah ini. Benar sekali. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita tadi kan kita setuju ya mengenai sustainable ini. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Agni nih ya, kira-kira pendapatnya sustainable living versi Mbak Agni itu seperti apa? Gitu. Bisa dibilang lebih slow living sih. Kita dikasih waktu sebentar untuk step back, ngelihat apa yang kita punya, ngehargain dan ngerawatnya lebih baik. Karena sekarang di hidup yang segala macam ada serba instan ya. Serba instan gitu. Jadi rasa kita untuk menghargai suatu barang itu tuh udah gak bagus banget itu. Anda bisa beli lagi gitu. Jadi emang sekarang tuh menurut
aku sendiri di keluarga, sustainable living itu adalah suatu gaya hidup di mana kita harus lebih banyak bersyukur dan menjalankan segala sesuatu itu lebih pelan. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tuh eksponensial ya. Jadi sangat cepat sekali dibanding dengan misal beberapa puluh tahun yang lalu bahkan begitu. Kita lihat memang perubahannya sangat cepat. Makanya seperti yang Bro Frans bilang, kita memang